Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, saya mohon maaf atas keterlambatan kehadiran saya karena tadi saya pagi mengisi tausiah dulu dan langsung memang jalan kemari. InsyaAllah topik yang ingin saya ajak kita mengkajinya adalah satu kaidah yang ada dalam Al-Quran dan akan saya sampaikan dalam satu ilustrasi yang juga disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu ketika mengajarkan Islam kepada para sahabat, salah satu pendekatannya adalah dengan metode cerita, menceritakan sesuatu yang pastilah tidaklah Nabi menceritakan dengan cerita yang tidak benar, tapi intinya pesan dari cerita ini harus kita pegang dan ini kaidah hidup ini. Karena kalau kita mau baik benar di Indonesia, kita ikut peraturannya Indonesia, tapi peraturan Indonesia tidak laku di luar Indonesia. Peraturan Singapura tidak akan laku di Indonesia, peraturan Indonesia tidak akan laku di Singapura. Ya oke, kita bisa saling menghormati. Tapi peraturan agama itu unik. Dia berlaku di seluruh tempat di permukaan bumi. Bahkan Islam sebagai agama itu peraturannya berlaku di dunia dan akhirat. Ya, maka kebahagiaan, bicara kebahagiaan hidup impossible. Saya bertanggung jawab mengatakannya impossible kalau yang kita pakai adalah peraturan yang dibuat manusia. Karena bahagia itu tidak bisa diciptakan atau dibentuk oleh manusia. Banyak orang menulis buku tentang bahagia, ternyata tidak sedikit mereka adalah orang yang tidak bahagia. Ambil contoh Dale Carnegie, adalah seorang yang mampu memberikan petatah petiti atau petuah terhadap orang yang tengah mengalami masalah hidup. Dan dia menulis berbagai banyak buku yang bisa membantu kita untuk keluar dari masalah kehidupan sampai sekarang. Tapi Dale Carnegie adalah orang yang tidak keluar dari masalah kehidupannya sendiri. Banyak orang menulis karya tentang kemanusiaan, tapi dia bicara apa saja tentang manusia kecuali manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan kemanusiaan, kita memiliki keterbatasan demi keterbatasan. Manusia tidak bisa dan tidak mau merencanakan musibah misalnya. Kemarin ada pesawat jatuh. Tidak ada itu, pilotnya tidak merencanakan musibah itu terjadi. Tapi itu terjadi. Jadi ada sebuah peristiwa yang bisa terjadi di luar kendali dan di luar mau kita. Masalahnya, pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mensiasati ala kulli hal di semua keadaan kita tidak mengalami guncangan. Karena terus terang kita ini siap untuk senang tapi tidak siap untuk susah. Dan malangnya sedikit sekali menerjemahkan kesenangan itu secara abstrak. Artinya maksud saya, banyak sekali orang yang dia membicarakan kesenangan dari sudut material. Saya kalau punya duit maka saya senang. Saya kalau punya jabatan saya senang. Saya kalau punya harta saya senang. Saya kalau populer saya senang. Persoalannya, benarkah orang semakin populer semakin senang? Kita belajar dari tokoh-tokoh dunia bahwa ternyata tidak sedikit manusia. Michael Jackson, saya pernah ingat sekali waktu dia hidup, dia datang ke Singapura dan dia mau belanja ke satu plaza, plazanya disterilkan dari orang lain. Dia masuk kebun binatangnya disterilkan dari orang lain. Karena kalau tidak, maka paparazzi atau apapun akan mengejar dia. Apakah dia menemukan kebahagiaan di puncak popularitasnya? Jawabannya tidak. Nah, di titik-titik seperti inilah seseorang itu sebenarnya harus berada pada pencarian yang lurus dan benar.
Pencarian yang lurus dan benar itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah contoh bisa saya ambilkan tentang kehidupan dunia ini, mirip seperti anak-anak yang masuk time zone, tempat permainan itu di plaza. Dia bisa bermain berjam-jam, dan tapi dia tidak bisa menggunakan permainan itu kecuali dia harus membeli koin. Dengan koin itulah dia bisa bermain semua alat permainan yang ada. Dan ada jenis alat permainan yang kalau dia masukkan koin dia pun bermain, maka mengeluarkan kartu-kartu yang bisa ditukar dengan boneka, dengan mobil-mobilan dan sebagainya. Saya mau bilang, koin itu berharga sekali di time zone. Tapi koin itu bukan alat tukar yang bisa dipakai di luar time zone. Sebanyak apapun bisa dibawa, tidak ada gunanya itu di luar time zone. Kayak begitulah akhirat dan dunia. Enggak usahlah merasa hebat dengan jabatan, kekayaan dan sebagainya, karena seperti koin-koin yang tidak berguna setelah kita bawa keluar dari dunia. Kalau mau bawa keluar, kerjakan pekerjaanmu, mainkan permainanmu, dan kemudian ganti nanti di counter kartu-kartu yang kau dapat dari situ dengan hadiah-hadiah yang sudah disiapkan untukmu. Itu baru bisa berguna di luar. Kenapa? Karena ada boneka yang bisa dipakai di luar time zone, ada mobil-mobilan yang masih bisa dimainkan di luar sana. Tapi kalau koinnya yang kita bawa keluar, dia bukan alat tukar yang bisa dipakai di luar. Maka banyak orang yang mengalami perburuan yang salah. Nah, dunia akhirnya bisa menjepit kita. Tidak sedikit orang yang tersandera oleh penyakitnya, dan dia nyaris frustasi. Tidak sedikit kita di pekerjaan kita tersandera oleh sekian banyak masalah, dan kita nyaris frustasi. Tidak sedikit kita di tengah popularitas kita dalam pencarian harta dan sebagainya, kita mengalami kekeringan spiritual. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ternyata ada kaidah dalam cerita yang nanti mau kita dengar, walaupun ini sudah sangat populer di tengah-tengah kita. Kalau kita menghadapi sebuah masalah dan kita tidak tahu lagi cara keluar dari masalah itu artinya tutuplah semua hubunganmu dengan makhluk. Pergilah kepada Tuhanmu. Persoalannya ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Nabi menceritakan 3 orang yang berjalan di satu satu perjalanan safar, kemudian mereka menginap di dalam gua. Lagi tengah asyik menginap, malam itu terjadi gempa yang menyebabkan bebatuan menimpa gua itu dan menutupi pintu masuk gua itu. Dan tidak ada akses lain sehingga mereka terkurung di dalam. Logika, tidak mungkin bisa keluar. Apa yang mereka lakukan? Setelah mereka berupaya mencari celah untuk bisa keluar, mereka tidak bisa, kata Nabi. Tidak bisa. Mereka cuma bertiga. Akhirnya mereka duduk dan mereka mengatakan, kita buat apapun dengan usaha kita tidak bisa keluar dan besar peluang kita akan mati di sini. Tinggal lagi kita punya satu harapan. Dan sebagai seorang manusia, saya pernah lihat, Bapak mungkin nggak suka, tapi saya suka lihat film-film animasi kartun. Salah satu animasi kartun yang sedang saya tonton tapi belum selesai karena menonton di sela-sela kesibukan, itu Penguin of Madagascar. Itu ada 4 peran tokoh penguin. Jadi satu waktu mereka terdampar di sebuah area. Nah, di situ kan ada si yang cerdas namanya Voloski. Pimpinannya bilang, coba analisa apa yang bakal terjadi sama kita. Apa jawab dia? 98% kita bakal mati di sini. Artinya peluang tipis untuk hidup. Terus yang 2% apa? Yang 2% kita akan melakukan petualangan besar dan melakukan perubahan terhadap dunia. Apa kata pimpinannya? Aku mau yang 2% itu. Jadi artinya Allah tidak pernah menyuruh kita berhenti, karena jantung kita itu bekerja hanya berhenti saat kematian datang.
Belajar dari sistem kerja jantung. Pada saat dokter sudah mengatakan, maaf pasien sakarat, perhatikanlah denyut jantungnya masih ada. Bahkan dokter-dokter mengatakan pada saat kemudian saat sakaratul maut terjadi, berhentilah garis detak jantung. Kalau itu dilihat lebih jeli, maka sebenarnya masih ada gelombang menandakan selemah apapun jantung masih bekerja. Artinya ini pelajaran untuk kita. Jangan pernah fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi ketika kau menghadapi masalah. Bapak naik lift di kantor, tiba-tiba saya pernah naik lift begitu di salah satu kantor. Mau naik liftnya, baru mau naik, buang, jatuh. Semua pada terkejut. Saya kebetulan waktu itu bersama di dalam lift itu, dan syukurnya belum naik Pak, masih baru akan mau naik. Begitu naik dia sebentar, banting lagi jatuh ke bawah. Apa yang harus dialami? Kita jangan fokus pada masalah, karena kalau kita fokus pada masalah kita akan panik, dan kalau panik kita tidak akan cerdas. Jadi apa? Fokus pada solusi. Masih mungkin nggak ada solusi jalan keluar ini kalau saya menghadapi persoalan. Itu yang terjadi pada 3 orang itu. Otak mereka sudah mutar, nggak ada solusinya lagi. Pertanyaannya, kalau kata otak sudah tidak ada solusi, masihkah, memang betulkah, memang sudah habis jalan keluar? Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu Allah ulang 2 kali. Coba kalau ibu bapak rajin baca Quran, di Quran itu kita ketemu dalam surat Maryam misalnya tentang kisah Zakaria alaihissalam. Pingin kali dia punya anak, sementara dia tahu betul istrinya mandul. Artinya tidak punya peluang bisa melahirkan. Tapi dia mau Allah memberikan anak melalui rahim istrinya itu. Berbagai cara Allah tidak perlu menceritakan. Ketika bicara tentang keinginan seorang hamba, Allah tidak perlu menceritakan apa yang selayaknya memang otak kita bisa lakukan. Kalau masalah kerja otak, urusmu sendiri, aku sudah kasih sama kau. Tapi yang tidak bisa lagi dikerjakan otak, itulah yang dijelaskan Allah dalam surat Maryam itu. Apa? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Bagaimana Zakaria meminta kepada Allah dengan nidaan. Nidaan itu panggilan, doa yang khafiyya. Khafiyya ini maknanya pertama, takut kedengaran orang, atau juga takut Allah marah karena permintaan ini rasa rada aneh. Kenapa rada aneh? Karena dia minta anak pada Allah, sementara dia tahu betul istrinya mandul. Kalau dengar orang, mungkin orang ketawa. Kalau mau punya anak Zakaria, cari bini lain. Nah, itu bahasa orang mungkin. Maka dia doanya lembut. Tapi jangan lupa, dia tidak sehari 2 hari berdoa. Puluhan tahun dia berdoa kepada Allah. Sampai ubannya merata. Sampai kemudian dari duduk dia pun susah bangkit karena dia sudah tua. Barulah Allah jawab doanya. Artinya, saya bilang tadi, jangan fokus pada masalahmu, fokuslah pada solusi masalahmu. Oke, saya tidak panjangin ini. Saya membuat satu cerita lagi tentang Nabi Yunus. Apa logikanya seorang yang sudah ditelan oleh ikan untuk bisa lagi keluar dan hidup, dan bisa meneruskan sejarah hidupnya? Tahu Bapak Ibu berapa lama Nabi Yunus ada dalam perut ikan itu? Diceritakan dalam riwayat Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu selama 2 bulan lamanya. Dan Allah mengatakan kalau saja dia tidak mengucapkan kalimat itu, maka tidak akan dia keluar dari perut ikan itu kecuali nanti di hari berbangkit. Apa kalimat yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku memang berlaku zalim Tuhan.
Allah biarkan 2 bulan. Kenapa dibiarkan 2 bulan? Karena Allah ingin menguji kesabarannya. Kenapa diuji kesabarannya? Karena kemarin dia tidak cukup sabar menghadapi janji Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia ketuhanan. Tidak bisa macam-macam itu. Nah, kita balik kepada yang mau dibilang tadi. 3 orang ini akhirnya fokus pada solusi. Tinggal satu solusi. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang kita tidak tahu lagi bagaimana caranya, atau kita menghadapi satu masalah yang kita tidak tahu lagi bagaimana jalan keluarnya, maka tinggal satu jalan keluar. Dan ini adalah kalau bahasa kita kartu as. Apa itu? Bicara kepada Allah. Pernah Bapak lakukan itu? Kalau Bapak sakit, udah berobat Bapak kemanapun, sampai dokter paling canggih di muka bumi pun sudah Bapak datangi, rumah sakit paling canggih sudah Bapak datangi, terus dokternya bilang begini, mohon maaf Pak, kami sudah berusaha maksimal, tapi tidak, kami belum mampu, kami tidak berdaya. Kira-kira apa solusi selanjutnya? Apa langkah selanjutnya untuk bisa sembuh? Perlu duit? Perlu biaya tinggi? Doa itu pekerjaan yang orang susah bisa lakukan dan orang senang bisa lakukan. Tapi orang senang Allah mau pakai dulu ikhtiarmu. Nah, tidak ada, pintu tidak terbuka. Apa yang mereka lakukan? Kau buat pengakuanmu kepada Allah. Bicaralah kepadanya. Ini rahasia kenapa kita harus beramal ikhlas. Bahwa rupanya kita bisa pakai sewaktu kita kayak begini. Mati, tidak mungkin ada jalan keluar. Ya Tuhan, aku ini dulunya adalah seorang majikan dari seorang pekerjaku. Kambingku banyak. Jadi dia salah satu gembala kambing. Pada saat harus bagi gaji, dia tak datang. Dia menghilang. Akhirnya aku bingung, ku apakan ini gaji dia? Ku belilah 2 ekor kambing. Akhirnya kambing itu berkembang biak menjadi ratusan ekor, lengkap dengan gembala yang ada. Sekian tahun kemudian dia datang menjumpaiku dan menagih upahnya. Aku tanya, kemana kau? Kenapa tidak nampak kau? Memang waktu itu aku berharap gaji, tapi kemudian aku dapat berita keluargaku di kampung sakit sehingga aku buru-buru pulang. Dan sekarang urusanku sudah selesai, aku meminta gajiku dulu, Pak. Gajimu? Ya, itu. Kambing dari ujung bukit sana ke ujung bukit sana, itu semuanya milikmu. Alah, Bapak jangan canda lah sama saya. Ini tidak canda, saya serius, itu punyamu. Karena gajimu ku belikan 2 ekor kambing dan berkembang biak menjadi sejumlah itu. Ambil itu semua, itu milikmu. Aku tidak berhak atas itu. Lantas dia mengambil kambingnya, dia membawa pergi, dan dia tidak mengucapkan terima kasih kepadaku. Dan aku tidak sakit hati. Nah ini dia. Jika yang kulakukan ini kau ridho Tuhan, bantulah kami keluar dari sini. Ibu, Bapak, harus dipahami bahwa antara doa dengan apakah kemudian setelah begitu tak makbul doa kemudian bergeser simsalabim? Tidak loh Pak. Kita harus berpikirnya logis. Ada kadang-kadang kita udah mengerjakan sesuatu, momennya luar biasa. Nggak ngerti lagi aku. Entar sholat dulu. Entar baca Quran dulu. Ternyata setelah sholat dan baca Quran, balik lagi ke meja kerja kita, ketahuan selipnya cuma itu. Artinya apa? Ada pencerahan baru yang Allah kasih. Ada spirit baru yang Allah kasih. Kalau mereka yang dibuat, ada tenaga baru yang membuat mereka bekerja. Oh ya, kita sudah coba sekian cara, mari kita geser ke sana. Digeserlah, maka bergeserlah sedikit. Itu maksudnya. Tapi caranya apa? Dia sudah menyerahkan atau meminta kepada Allah, mengungkap rahasia dari sebuah amal yang selama ini dia simpan ikhlas karena Allah. Jadi amal ikhlas itu bisa menjadi tebusan kita keluar dari musibah. Cuma masalahnya ada seberapa koleksi amal ikhlas yang kita punya.
Kadang-kadang kita nyumbang orang miskin di luar sana, kasih duit 500.000, janji sama Allah tidak akan ceritakan sama siapapun. Begitu sampai rumah macam mau lompat kita cerita sama istri atau suami. Tadi langsung itu. Atau sama aja seperti kita qiyamul lail, tahajud, nggak ada yang nanya, tidak ada yang nanya sama kita. Tapi begitu pagi, ngantuk kali apa ini? Nggak ada yang nanya. Dan tidak ditanya kenapa ngantuk, lanjut jawabannya. Tadi malam aku tahajud. Itu dia yang dimaksud. Menghancurkan amal ikhlas. Amal ikhlas itu adalah amal rahasia. Niatnya karena Allah. Sudah cukup. Enggak usah dibicarakan. Anda mau bilang aku apa, urusanmu. Karena aku melakukan ini karena Allah. Orang kedua angkat tangan. Tuhan, aku punya orang tua. Aku ini punya beberapa ekor kambing yang setiap aku pulang menggembala, aku bawa susu kambing. Dan aku tidak izinkan anak istriku minum susu itu sebelum ibuku yang minum. Hari itu aku kesorean pulang. Ibuku sudah tertidur. Anakku minta susu tak kukasih, istriku minta tak kukasih. Aku tunggu ibuku, dia tidur, aku tunggui dia dengan memegang botol susu itu. Dan aku khawatir, aku tidak tidur, aku memang sengaja tidak tidur. Sampai begitu ibuku tersentak bangun dan melihatku, aku menyerahkan susu itu. Karena itu kebiasaan yang aku takut dia marah kalau kukasihkan kepada yang lain di luar. Jika yang kulakukan ini kau suka dan kau ridho Tuhan, bantulah kami keluar dari sini. Logikanya sama seperti yang tadi. Orang ketiga, Tuhan, aku punya sepupu yang aku naksir sama dia karena cantiknya dia. Aku sudah sering menggodanya tapi dia tidak pernah mau sama aku. Sampai satu hari dia mengatakan kepadaku, aku punya kebutuhan uang, tolonglah kau kasih kepadaku. Disitulah aku merasa aku bisa memanfaatkan kelemahannya ini. Baik, aku pinjamkan kau uang, bahkan aku halalkan asal kau mau memuaskan nafsuku. Apa jawabannya? Kebutuhanku lebih mendesak dari memuaskan nafsumu. Tapi kalau kau percaya kepadaku, kasihlah uang itu dulu, nanti aku akan pergi menyelesaikan urusanku. Setelah itu aku akan datang untuk melayani. Janji, janji. Baik, ku kasihlah uang. Dan benar dia datang setelah itu. Dan dia mengatakan kepadaku, di mana kau akan melakukannya? Di kamar. Aku sudah siapkan kamarnya. Apa tidak ada orang yang melihatnya? Tidak ada. Bagaimana dengan Allah? Begitu dia tanya bagaimana dengan Allah, aku pun hilang selera dan ku bilang kepadanya, pulanglah kau. Utang yang kau pinjam dariku, ku halalkan. Dan kau tidak usah khawatir, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ya Tuhan, kalau itu kau ridho, bantulah kami keluar dari gua ini. Akhirnya dengan izin Allah, mereka keluar dari gua itu. Itu pelajarannya. Saya berulang mengatakan, tadi sudah saya bilang, ada berapa amal ikhlas yang kita simpan, yang sewaktu-waktu kalau butuh ini bisa kita jadikan borok untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak ada, kita masuk ke cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Itu caranya kaum Nabi Yunus. Cara kaum Nabi Yunus itu adalah ketika tombol azab sudah tinggal ditekan, karena proses persiapan semua sudah cukup matang untuk menghancurkan satu negeri itu. Tapi mereka minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Allah menyelamatkan mereka dari azab. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Allah tidak pernah ingin membiarkan kita hancur, binasa, rusak dalam kehidupan dunia ini. Ingat, jangan fokus kepada masalah orang, fokuslah pada masalahmu. Siapa di antara kita yang sudah dijamin Allah pasti akan masuk surga? Tidak ada. Dan saya mengatakan, lihat nanti dalam surah Al-Imran ayat 133 di sini. Wasari'u ila maghfirah, wasari'u ila maghfirah, wasari'u ila maghfirah. Surah. Bergegaslah kalian kepada keampunan Allah. Wa jannat arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Kenapa orang muttaqin Allah suruh minta ampun kepada Allah? Jawabannya sederhana. Karena orang muttaqin bukan orang yang tidak pernah berdosa. Berapa persen penghuni surga yang tidak pernah berdosa? Dari semua penghuni surga, mayoritas penghuni surga itu pernah berdosa. Sedikit sekali yang tidak pernah berdosa.
tapi mereka diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, belitan dunia sering membuat kita tidak merasa bahwa kita belum aman dari marahnya Allah. Masalahnya, terkadang tidak sekali dua kita ditampar untuk kemudian baru tahu bahwa sebenarnya kita masih membutuhkan Allah dalam hidup kita. Masalahnya, ada berapa banyak orang yang merasa hebat dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan duit di kantongnya, padahal duitmu bukan yang kau kantongi itu, tapi yang kau berdayakan untuk kebutuhan keselamatan akhirat. Bapak kerja di Pemprov ini seberapa lama? Ada masa pensiun. Habis pensiun Bapak ngapain? Masih bisa datang kemari? Bisa, tapi tidak lagi terdaftar sebagai pegawai, tidak akan mendapat fasilitas apapun. Apa makanya pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini, jangan pernah curiga dengan keputusan yang Allah tetapkan kepada kita. Jika keputusan itu pahit, maka keputusan yang Allah tetapkan kepada kita yang pahit itu sebenarnya adalah keputusan yang satu waktu kita sadar bahwa kita memang butuh itu dalam hidup. Karena Ramadan kita kan diajarin, nafsu kita ini terlatih untuk hanya suka senang-senang. Nafsu kita ini kalau sudah mencengkram hati kita, dia punya satu karakter, tidak tertarik dengan halal haram, dia tidak tertarik. Dia tidak suka bicara benar atau salah. Jangan ceramahi nafsu. Kalau mau ayo, kalau tidak udah tak usah. Itu bahasa nafsu. Halal atau haram gak usah bicarakan. Nah, inilah yang kemudian Allah ingin tundukkan dengan satu bahasa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang sebenarnya dia takut dengan Rabbnya, lantas kemudian dia menahan keinginannya, nafsunya dari hawa, hawa itu segala keinginannya, maka surga ma'walah tempat kembalinya. Saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu sekalian, apakah ada keinginan yang sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam surga Allah? Saya khawatir belum. Seorang hukama pernah datang seorang laki-laki, dia bilang, "Syekh, saya mau belajar ilmu sama Anda." Oke, baik. Serius? Serius. Betul? Betul. Ayo, ikut saya. Dia bawa ke satu tepi kolam. Sini, dekat ke saya. Setelah dekat, dipegangnya leher orang ini, dibenamkannya ke dalam kolam itu. Terkejutlah orang itu, merontalah dia. Tapi begitu dia meronta, dibenamkannya lebih kuat lagi. Sampai kakinya, tangannya meronta-ronta, dan akhirnya lemas. Dia tarik keluar. Dia seret. Air yang masuk dia keluarkan. Kemudian setelah sadar dia tanya, "Bagaimana menurutmu?" Dengan mata melotot orang itu bilang apa? "Anda ternyata ingin membunuhku, bukan mengajariku." Dia senyum saja. "Kau boleh marah, tapi itu pelajaran pertama yang kuberikan kepadamu." "Apa maksud? Kau tadi bilang sungguh-sungguh kan ingin belajar?" "Ya." "Waktu aku benamkan lehermu ke dalam air, apa yang kau inginkan?" "Keluar dari air." "Kenapa kau ingin keluar dari air?" "Ya karena aku tidak bisa bernapas." "Lantas kau butuh bernapas?" "Iya." "Dan ketika aku membenamkanmu lebih dalam lagi, apa yang kau inginkan?" "Aku ingin membunuhmu karena kau ingin membunuhku." Apa jawaban dia? "Jika kau belum sungguh-sungguh seperti kau ingin keluar dari air saat aku membenamkanmu untuk mencari satu ilmu, maka kau sebenarnya belum ingin belajar." Ada enggak keinginan kita terhindar dari api neraka Allah, seperti kita tengah berada di kobaran api besar, dan kemudian kita sungguh-sungguh ingin cari selamat? Kalau belum, bohong. Ada enggak keinginan kita mendapatkan surga Allah seperti orang yang belum tahu apapun keputusan? Saya sering mengatakan, adakah kita cemas seperti seorang pesakitan di kursi pengadilan ketika hakim mengatakan, "Maka kami memutuskan." Kalimat setelah itu adalah kalimat yang paling menakutkan, karena itulah yang menentukan nasibnya. Bukankah kita juga akan berhadapan dengan itu? Maka seorang alim pernah bicara satu kalimat begini, "Kesibukanku dengan masalahku membuat aku tidak tertarik untuk membicarakan masalah orang." Karena masalah kita itu pertama adalah keselamatan diri kita dari neraka, kedua keluarga kita. Bukankah kita ingin istri kita, anak-anak kita menjadi ahlul jannah? Apa yang sudah kita buat untuk itu? Apa yang kita bawa ke rumah? Apa yang kita kasih makan sehingga mengisi perut mereka?
Curigailah diri kita kalau kita susah bangun tahajud. Curigailah diri kita kalau kita susah membaca Al-Quran. Karena bukan tidak mungkin, bukan karena maksiat yang nyata, tapi maksiat yang tidak nyata. Apa bentuknya? Kita pernah makan yang haram, kita menyimpan dengki, kita suka melihat orang binasa, kita menyimpan dendam, kita suka menceritakan aib orang, kita buruk sangka dan sebagainya. Makanya Allah pun tidak akan terima doa kita di saat sebenarnya kita masih menyimpan ketidakikhlasan dalam diri kita. Jamaah yang mulia, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Saya tidak menutup ceramah ini, tapi kemudian jika ada pertanyaan silakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.